Halo, udah mulai ya. Baiklah. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi Ilhami dari Pagi A. Sini saya akan menjelaskan tentang materi ini. Materi metode desain gerakan sekuensial dalam elektropneumatik. Oke, baiklah. Di sini ada teorinya sedikit ya. Ini rangkaiannya. Dan ini untuk praktikum, ini urutan kerjanya seperti ini, yaitu A plus, B plus, habis itu B minus, sama A minus. Nah, nah ini ada syaratnya juga. Yang pertama itu jika dia bukan menggunakan double solenoid, maka kedua solenoid tidak boleh aktif bersamaan. Jadi nanti bakal saya jelaskan. Nah ini, saya udah ngebuat rangkaian ini, cuman ini saya ada modifikasi sedikit ya, tergantung dengan yang ini, tergantung dengan gambar rangkaian urutan ini. Ke I3 sama I4 nya saya balik karena saya udah coba otak atik gak sesuai, sehingga saya mengubah I3 sama I4 baru sesuai urutan kerjanya. Ini untuk yang praktikum ya, kita yang praktikum dulu. Ini kita heroin dulu, sabar. Nah ini praktikum, kita gedein aja. Nah ini yang praktikum ya. Nah yang saya bilang tadi ini I4 nya, ini I3 nya saya balik gitu, biar dapat urutan kerja yang pas. Coba kita run. Nah sabar, ini sepatunya dipencet. Agak cepet ya karena saya nggak pakai one way, sebenarnya pakai one way cuman nggak apa-apa. Maju, mundur. Kita lihat A plus, B plus, B minus. Ini A plus, ini silinder A, ini silinder B, dan sama ya urutan kerja ya. Iya gitu, pokoknya seperti itu untuk ininya praktikumnya. Ini udah. Nah untuk penjelasannya, untuk membuat rangkaian ini ya, yang ini kan beda rangkaian nih, ini rangkaian bawah pengontrol, ini rangkaian outputnya ini. Cuman saya akan jelasinnya di letam pertama. Ini yang 3, sabar. Ini yang pertama. Oke. Untuk praktikum udah ya, udah clear. Untuk yang pertama itu nih, jika tombol ini bisa dibaca. Oke, yang penting untuk urutan kerjanya sama seperti ini. Cuman perbedaannya itu adalah kontrol silinder pertama itu menggunakan single solenoid, dan yang kedua itu menggunakan double. Bedanya di situ aja sih. Sama ini abaikan aja ya, karena ini dibuatnya di fluid sim, jadi abaikan aja. Oke. Dan juga ini harus secara perlahan, harusnya pakai one way nih, saya nggak menggunakan one way. Oke. Nah kita lihat, coba kita run. Maju, mundur. Nah ini saya menggunakan yang silinder pertama itu single solenoid. Tadi kan dua nih di sini, sama kayak sebelah. Jadi saya menggunakan single solenoid, yang ini double solenoid. Seperti teori tadi yang karakteristiknya seperti ini, jika menggunakan double solenoid maka kedua solenoid tidak boleh aktif. Jadi ketika untuk menggerakkan silinder 2 atau silinder B itu, ketika ingin silindernya maju, berarti Y3 itu harus kita aktifkan. Y3 ini harus kita aktifkan, dan Y4 ini harus kita matikan. Makanya ada K2 open sama K2 close buat matiinnya. Ini buat ngaktifinnya, ini buat matiinnya, oke. Nah, begitu juga sebaliknya. Misal ketika buat silinder 2-nya ini mundur, berarti Y4-nya itu harus aktif dan Y3-nya harus mati. Maka ini saya paralelkan. K3-nya buat ngaktifin Y4 paralel, dan buat matinnya itu harus seri ya. Harus rangkaiannya harus seri. Jadi close di sini buat matinnya. Nah ini gunakan NO buat aktifkan,
dan NC buat ini satu jalur. Oke. Dan yang untuk yang single solenoid kita cuma perlu mikirnya yang Y1 aja. Gimana cara Y1 nya maju? Ya kita kasih aja K1 ini buat majuin. K2 nya kita nggak usah pikirin karena single solenoid itu buat ngaktifinnya itu Y1, ketika Y1 nya aktif dia bakal maju. Dan untuk biar mundur berarti Y1 nya kita matikan aja, nggak perlu mikirin Y2 lagi karena udah ada spring di sini. Jadi ketika Y1 nya mati jadi otomatis dia bakal balik lagi, pasti mundur gitu. Jadi buat Y1 maju ini, buat ini K1 dia ngasih jalan, dan buat mutusnya biar balik lagi saya ngasih K4 sini. Jadi dia balik lagi. Jadi seperti itu ya. Ini sama aja sih rangkaiannya ya. Ini E4 I3. Bedanya di sini aja. Oke. Untuk latihan 1 udah down. Dan latihan 2 lagi. Ini latihan 2. Nah, latihan 2 seperti ini. Latihan 2 ini urutan kerjanya ini masih menggunakan 2 silinder. Urutan kerjanya itu A+, B+, A-, B-. Nah, jadi ini kemudian silinder sama buat pengontrolan valvenya. Yang silinder pertama itu menggunakan single solenoid, yang kedua baru menggunakan double solenoid. Oke, sama seperti ini single, ini double. Silinder pertama dan silinder kedua. Oh ya, sabar, silinder ini abaikan aja. Oke, jadi saya udah siap ngerangkai juga, ngedesain. Nah, ini desainnya. Saya udah ngedesain sama seperti sebelumnya. Kita ini nggak menggunakan Y2 karena single solenoid. Jadi Y1 untuk memajukan silinder 1, Y3 memajukan silinder 2, Y4 ini buat mundurin silinder 4. Sama seperti tadi. Buat majuin Y3 harus aktif dan Y4 harus mati. Pokoknya itu sih yang penting. Coba push buttonnya tekan, maju, mundur ya gitu. Pokoknya gitulah ya. Nggak bisa, sama aja sih semuanya tadi. Nah, untuk ngerangkai ini itu harus lihat dari tabel sequential. Bukan tabel sih, cuman kayak ini harus lihat dari ini. Harus lihat ini buat ngerangkai ininya. Oke. Jangan sampai salah. Ngerangkai yang ini harus lihat ini. Ngerangkai yang ini harus lihat ini, kebalik jadi. Ini harus lihat ini ya. Makanya misalkan A+, B+, A-, B-. Berarti beda lagi ini. Yang B ini bawahnya beda lagi. Jadi ini juga beda. Yang I2, I3 ini juga beda gitu loh. Jadi harus perhatikan itunya. Nah, untuk latihan 2 seperti ini ya. Coba run sekali lagi. Oke. Pokoknya gitu ya. Nah, selesai. Nah, latihan 2 clear ya. Buat latihan 3. Ini latihan 3. Menggunakan 3 silinder. Sekarang 3 silinder, sabar. Oke, bernapas semua ya. Nah, ini agak rumit ya. Untuk sebenarnya caranya sama sih. Kita harus cari urutan kerjanya dulu ini. Habis cari urutan kerjanya, kita harus nentuin buat B plusnya itu maju harus apa. Berarti harus A1 kan gitu. Pokoknya ini harus ada berarti sabar. Setiap silindernya maju itu harus menggunakan relay ya. Berarti ini ketika A-nya maju K1, relaynya 1. B maju, relay kedua dipakai. B mundur, relay ketiga dipakai. Pokoknya seperti itu terus. Nah, untuk pokoknya harus bisa ngedesain ini dulu baru ngedesain ini gitu loh. Jadi ketika udah bisa ngedesain ini nanti mudah aja teman-teman, mudah aja sampai di sini kayak ini jadinya. Nah, saya udah ngedesain ini juga sebelumnya, cuman di buku ya. Saya udah ngedesain ini juga di buku, jadi saya patokannya udah ini buat ngedesain ini udah saya desain.
Halo teman-teman, sorry ya, karena saya menggunakan Bandicam yang gratis, jadi nggak bisa 10 menit lebih. Ya, jadi ini buat latihan tiganya, saya ulang lagi, ini buat latihan tiganya. Yang penting itu tetap ini harus dipelajari desainnya. Harus cari urutan kerjanya, harus cari ini buat nge-trigger B1 ini harus apa dulu, baru harus A1 baru dia B-nya plus gitu. Nah, harusnya ngerti lah ya. Ini harus desain ini. Seharusnya ini udah belajar sih. Oke, nah baru masuk ke sini. Nah, untuk latihan 3 ini saya udah analisa ya. Untuk urutan kerjanya itu seperti ini. Sabar. Nah, ini. A plus, B plus, B minus, C plus, C minus, A minus. Oke. Nah, jadi karena dia menggunakan 3 silinder dan untuk posisi silinder itu kan ada 2 ya, maju dan mundur. Jadi kita menggunakan 6 relay. Oke, 6 relay untuk mengontrol maju mundur semua silinder. Nah, ini saya menggunakan 6 relay. Oke. Dan relay ketujuh ini buat mutus ngereset, berarti ngereset ya. Buat ngereset. Oke, kita coba run dulu. Set. Tadi urutan kerjanya adalah A plus, B plus, B minus, C plus, C minus, baru A minus ya. Coba lihat. A plus, B plus, B minus, C minus. Cepat kali, harus pakai one way. Coba lagi deh. A plus, B plus, B minus, C, A. Nah, gitu. Pas ya. Nah, oke. Untuk ini sama-sama menggunakan seluit ganda ya. Sama seperti awal video satu yang sebelumnya. Saya jelasin sama aja. Ini ketika Y1-nya aktif, Y2-nya harus mati. Itu penting. Ketika Y2-nya aktif, Y4 mati. Ketika Y2-nya aktif, Y1-nya harus di nonaktifkan karena dia nggak bisa aktif bersamaan ya. Pokoknya seperti itu. Ya, mungkin itu sih. K1, K2 ya, apalagi jelasin. Mungkin udah dijelasin semua ya di yang pertama tadi ketika sabar ya teman-teman ya. Mungkin ini agak kompleks saya karena menggunakan 3 silinder ya. Oke, mungkin saya akan jelasin sedikit buat ngerangkai ini. Nah, teman-teman harus ini dulu. Di sini sabar. Nah, di sini kan ada A1, B1, B0 dan A0 kan. Nah, di sini kan menggunakannya nggak ada A. Sebenarnya ini I1, I2. Saya menggunakan I kan, I1 sampai I6. Nah, saya pakai ini juga. Jadi itu teman-teman bisa ubah aja dari A0 itu jadi I1. Nanti diurutin aja. A0 itu I1, A1 I2, B0 I3, B1 I4, C0 I5 dan C1-nya I6. Gitu aja sih. Nah, ketika udah selesai ini buat urutan ini, teman-teman harus ini juga apa sih namanya? Ketika untuk mengaktifin B+ berarti harus A1-nya on seperti itu sih. Nah, untuk mengaktifkan B+ berarti B1-nya harus on seperti itu. Nah, ini bakal nentuin ininya nanti I-nya. Oke, misal ambil aja yang latihan 2 dulu deh. Karena ada ininya. Praktikum, sabar. Ini praktikum. Nah, ini ya. Untuk ngaktifin K1-nya, ini K1 A+ ya, berarti harus start sama A0. A0-nya adalah I1 kan tadi. Udah ini. Start sama I1. Dia harus buat ngaktifin K1. Oke. Dan untuk ngaktifin K2-nya, ini K2 berarti A1. A1 tadi apa? A1 berarti I2. Nah, I2 ini syaratnya dan sebelum melewati ini kan ada K1 ya. Nah, berarti syaratnya ada K1. K1 nanti baru di latching K2. Ini latching ya namanya. Dikunci. Ini dikunci K2, udah.
Nah, untuk yang K3 kan ini B1 nih. B1 tadi adalah I4. Nah, makanya di sini I4. I4. Nah, syaratnya adalah karena untuk K3-nya harus ngelatin K2 dulu, berarti syaratnya adalah K2. K2 nanti baru dilecing K3-nya. Itu. Nah, berarti untuk A minusnya B0. B0 berarti I3 kan? Ini I3. Di syaratnya adalah K3 karena ngelewatin K3 tadi. Nanti baru dilecing K4-nya. Ini K4. Nah, ini buat ngeriset aja sih, teman-teman. Sebenarnya ngeriset itu bisa pakai K4 di sini, teman-teman. Ketika K4-nya aktif, udah reset sama. Ini K4. Ini biar rapi aja. Nah, oke. Ini K5 nggak ada ya. Ini bisa reset dia. Kita coba run. Maju, mundur. Nah, dia bisa reset. Ini biar rapi aja. Karena ketika K4-nya aktif, ini bakal aktif juga. Jadi dia bakal nge-trigger K5. Oke. Ketika K5-nya hidup, baru dia nge-reset. Sebenarnya dari K4-nya juga bisa nge-reset juga. Kita ganti aja K5 ya. Oke. Kita coba. Udah hidup. Jadi begitu. Ini sabar. Ini buat video latihan 3 ya. Nah, kita ini dulu. Nah, kita coba run sekali lagi buat terakhir. Harusnya pakai one way ya, biar perlahan maju dan mundurnya. Cuman nggak apa-apa. Mungkin begitu ya, teman-teman. Sekian teman-teman. Terima kasih udah menonton. Selamat malam.